tak sulit bagi polisi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video ini, aku akan menceritakan tentang perjalanan kisah asmara dua remaja di Inggris yang harus berakhir tragis. Joshua Davis tega menghilangkan nyawa mantan pacar demi menang sebuah taruhan. Sang mantan dibawa ke hutan, kemudian dianiaya dengan batu hingga meninggal dunia. Apa imbalan Joshua jika menang taruhan tersebut? Bisa sarapan gratis. So, bagaimana kronologi kisah yang menyayat hati ini? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Rebecca Aylward lahir pada 28 Februari 1995 di Mestek, South Wales, Inggris. Pada tahun 2010, saat usianya 15 tahun, dia sedang bersekolah di Archbishop Magrath Catholic School dan merupakan gadis yang ramah, pintar, lucu, serta disayangi oleh teman-temannya. By the way, kedua orang tua Becca telah bercerai. Jadi dia tinggal bersama ibunya serta kedua adiknya yaitu Jessica dan Jack. Becca selalu bilang sama ibunya kalau dia bercita-cita ingin menjadi barista. Joshua Davis lahir di Aberkenfig, Inggris dari orang tua Stephen dan Hayley serta punya dua adik laki-laki. Dia pergi ke sekolah yang sama dengan Becca dan umur mereka pun sama, 15 tahun. Josh adalah siswa yang populer. Bisa dibilang, gak ada murid seangkatan yang gak kenal Josh, dan dia juga berprestasi khususnya dalam bidang olahraga. Seperti siswa populer di sekolahan pada umumnya, Joshua punya geng. Maksudnya punya beberapa temen yang kemana-mana mereka tuh selalu barengan. Mau di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan bisa dibilang Joshua ini adalah si ketua geng. Contoh hal rutin yang selalu mereka lakukan, yaitu suka ngumpul di kafe dekat sekolahan tiap Sabtu pagi buat sarapan bareng. Meskipun kehidupan remaja Joshua terlihat sempurna ya, punya keluarga harmonis, siswa populer, tapi ada hal yang kurang baik dari sifatnya. Yaitu dia arogan, caper, dan mendominasi atau bossy. Apapun yang dia mau harus didapatkan atau diturutin sama orang-orang di sekitar dia. Karena inilah banyak juga murid yang gak suka. Seperti halnya ketika dia pacaran sama Becca, hubungan keduanya putus nyambung. Ya, masalah utama mereka adalah karena sifat mendominasinya Josh ini. Semua harus sesuai kemauan dia dan posesif. Sedangkan si Becca gak selalu setuju buat nurut, jadinya mereka sering berantem. Gak hanya itu, lama-kelamaan Becca jadi sering disakiti baik secara fisik maupun mental. Dan ternyata keadaan ini makin memburuk, bahkan saat mereka sudah tidak pacaran lagi. Puncaknya, ketika Joshua menghilangkan nyawa Rebecca. Pasangan tersebut putus setelah Josh pacaran sama cewek lain. Bisa dibilang ini adalah putus mereka buat yang terakhir kali. Sebenarnya, niatnya Joshua pacaran sama orang lain itu cuman mau bikin Becca cemburu. Biar dia mohon-mohon ke Josh buat minta balikan. Tapi Becca yang awalnya patah hati, galau, mulai bisa ngelupain Josh dan deket sama cowok lain. Joshua gak terima. Sifat controlling dia gak rela buat ngelepasin Becca gitu aja. Hingga akhirnya, setelah mereka putus 9 bulan, Josh tiba-tiba menghubungi Becca. Intinya secara gak langsung pengen ngajak dia balikan dan suruh mutusin pacarnya yang sekarang. Becca ternyata belum bisa sepenuhnya move on dari Joshua. Seneng banget dia tiba-tiba di chat seperti itu. Gak usah mikir panjang, dia setuju dengan tawaran Josh. Ya gimana ya, namanya masih cinta. Tapi sayangnya, alasan Josh ngajak balikan bukan karena dia masih suka sama Becca, melainkan ada niat jahat lain. Josh beberapa kali bilang ke temennya kalau dia benci banget sama Becca. Dia ngerasa Becca ini gak bisa diatur atau dalam tanda kutip dikendalikan. Jadi maunya dia, Becca tuh harus jadi cewek yang penurut, cuman sayang ke dia, dibuat cemburu harusnya ngejar-ngejar gitu.
Josh juga mengungkapkan kalau dia pengen menghilangkan nyawa BK dengan cara meracuninya atau mendorongnya jatuh ke sungai karena dia tahu Rebecca nggak bisa renang. Entah ini tuh sebenarnya dia cuman guyon atau beneran ya, tapi yang jelas suatu saat di Sabtu pagi di mana dia sama temen segengnya lagi ngumpul buat sarapan, temennya Josh nantangin, bener nggak lu mau atau cuman mau ngebual aja? Ah, nggak mungkin berani. Hingga mereka bikin taruhan. Kalau beneran si Josh ngelakuin itu, dia bakalan ditraktir sarapan pagi. Bayangin. Orang buat makan gratis. Ini temen-temennya juga nggak ada yang bener ya. Walaupun nantinya teman-temannya bilang kalau mereka cuma bercanda, tapi kalau bercandanya udah sampai tahap ngerencanain buat menghilangkan nyawa orang, harus dites kejiwaan satu-satu nih kayaknya. Sementara si Joshua malah merasa tertantang. Diiyain sama dia. Udah kalian diem aja, bakal gue buktiin. Dan akhirnya Joshua menghubungi Becca dengan alasan mau balikan. Pada pertengahan Oktober, dia ngajakin Becca ketemuan di daerah dekat rumahnya. Dan saat itulah Joshua akan mengeksekusinya. Pada tanggal 23 Oktober 2010, Becca bersiap-siap buat ketemu Josh. Dia bangun pagi, mandi, dandan, dan bahkan pakai baju baru yang sengaja dia beli beberapa hari lalu khusus buat dipakai kencan sama Joshua. Berangkat tuh Becca ke Aberkenvik dianterin tantenya Linda. Terus dia diturunin di sekitar stasiun kereta Sarn, di tempat dia janjian sama Josh. Dan nanti sore bakal dijemput tantenya lagi. Tapi pas dia ngasih tahu ke Josh kalau dia udah sampai, Josh malah ngerubah rencana. Dia SMS jadinya mau ketemuan di Taman Pandi. Ya udah, si Becca jalan kaki ke sana. Abis Becca sampai di taman, Joshua ngerubah tempat ketemu lagi. Kali ini di hutan Pennsylvania. Becca udah mulai kesel, tapi dia masih nurutin. Sayang juga karena udah persiapan dari awal. Udah dandan, cakep. Masa nggak jadi ketemu? Sampai tuh dia di area hutan yang dimaksud. Sekarang bisa dibayangin ya, di hutan, sepi, sendirian pula. Apa nggak merinding gitu? Ditambah, Joshua tiba-tiba nggak bisa dihubungi. Becca yang mulai panik, akhirnya memutuskan untuk telepon ke ibunya. Ikut panik lah ibunya. Sampai nyuruh dia udah balik aja. Tapi beberapa menit kemudian, Becca telepon ibunya lagi. Ngabarin kalau dia udah bisa ketemu Josh. Sekitar pukul 12:30 siang, tanggal 23 Oktober 2010 adalah saat terakhir bagi sang ibu mendengar suara Rebecca. Tak lama setelah pertemuannya dengan Becca, Joshua keluar dari hutan sendirian dan langsung pulang. Dia kemudian mengirim pesan ke HP Becca seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Hal ini sengaja dilakukan agar tidak dicurigai. Sementara Sonia yang seharian cemas, anaknya dari siang gak ada kabar, akhirnya menghubungi polisi. Keesokan harinya tanggal 24 Oktober, polisi menyisir wilayah hutan Pennsylvania dan menemukan tubuh Becca telah tidak bernyawa tergeletak di tengah hutan. Kulitnya telah pucat dan kepalanya terluka parah karena pukulan batu besar yang juga ditemukan di sebelahnya. Tak sulit bagi polisi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Karena seperti keterangan Sonia, terakhir kali Becca memberi kabar adalah ketika dia bersama Joshua. Polisi pun menangkap Josh, menjadikannya terduga pelaku kuat. Joshua Davis menghadiri persidangannya pada Juni 2011. Josh awalnya mengaku tidak bersalah dan justru menyalahkan temannya atas kematian Becca. Dia bilang di TKP tidak hanya ada dia dan Becca, tapi juga ada salah satu temannya. Dia bilang bahwa temannya itulah yang telah memukul Becca dengan batu sebanyak 6 hingga 7 kali. Namun, segala pesan SMS yang Joshua kirimkan kepada teman-temannya dan yang dia tuliskan di media sosial terkait peristiwa ini membantah segala pernyataan Josh. Tak hanya itu, pengadilan juga mengungkap bahwa sebelumnya Josh telah berusaha meracun Becca. Dia mencampurkan suatu racun ke makanannya, namun untungnya tak lama saat itu Becca langsung dibawa ke rumah sakit karena dia mengeluh sakit perut, mual, pusing, dan syukurlah Becca berhasil selamat meskipun harus mengalami hari-hari yang sulit untuk bisa pulih. Tambahan fakta tersebut mengindikasikan bahwa Joshua telah merencanakan penghilangan nyawa terhadap Becca sedari lama.
Putusan pengadilan kemudian mendakwa Josh hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 14 tahun tahanan. Ibunda almarhum, Sonia, sangat menyayangkan putusan pengadilan ini. Menurutnya, Josh suatu saat bisa saja mengulangi kejahatannya pada orang lain jika dia benar dibebaskan. Pada tahun 2018, di usia 23 tahun, Joshua mengajukan permintaan keringanan hukuman, namun permohonannya tidak dikabulkan pengadilan. Sementara itu, jika menghitung dari hukuman minimal tahanannya, dia akan dibebaskan pada Oktober 2024. Kementerian Kehakiman menegaskan, Josh secara hukum berhak atas peninjauan ulang hukuman setelah menjalani setengah masa hukuman minimum. Tetapi, keringanan tersebut hanya akan diberikan jika pengadilan merasa pelaku telah membuat perubahan luar biasa, seperti berperilaku sangat baik ketika berada di penjara. Sementara itu, meskipun Joshua telah mengaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawa Rebecca, tak ada satupun yang paham pasti apa yang benar-benar dia pikirkan sehingga tega menghilangkan nyawa seseorang yang menyayanginya. Menurutku nggak sesimpel biar bisa menang taruhan dari teman-temannya sih. Kalau menurut kalian gimana? Dan itu tadi kisah memilukan yang harus dialami oleh Rebecca Aylward. Niat awal pacaran biar bahagia, malah endingnya harus dibayar nyawa. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan pernah 100% percaya sama orang, meskipun itu orang paling deket lah. Karena kita gak bakalan bisa bener-bener tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan terhadap kita. Jadi lebih mawas diri aja. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Serta silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.